Halo semuanya, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu se-dunia. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita anime Kage no Chitsuru Yakuza Ninari Takute atau Shadow Garden. Ini adalah pembahasan manga dari lanjutan animenya, yaitu chapter 28 sampai chapter 29. Di sini kita akan diperlihatkan tiga kekuatan besar telah berkumpul dan akan mengamuk di Menara Crimson. Dan langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di saat Chit sedang asik jalan-jalan dan mulai berubah menjadi Shadow kembali, Claire saat ini telah selesai mengikuti rapat dengan guild kesatria sihir. Namun di saat Claire keluar dari ruangannya, Claire tak melihat Chit berada. Bahkan saat itu telah terjadi kekacauan di mana terdapat ghoul di mana-mana. Semua orang saat ini telah berlari berhamburan. Claire yang sangat panik itu pun mulai mencari Chit kemana-mana dan bertanya kepada semua orang. Bahkan di saat ada orang yang bercanda dan mengatakan bahwa Chit mungkin sudah dimakan ghoul, Claire langsung mengejar orang itu dengan sangat menakutkan. Claire yang sangat cemas itu pun bertanya, "Chit, kau di mana? Tak mungkin kau beneran dimakan ghoul itu kan?" Di saat Claire sedang memikirkan itu, Claire melihat ghoul yang sedang memakan seorang pemuda berambut hitam seperti adiknya. Claire yang melihat itu pun langsung menebas ghoul tersebut dengan penuh amarah. Namun sayangnya, wajah dari pemuda itu sudah hancur dimakan ghoul tersebut. Claire kemudian menangis tak karuan dan menyesali perbuatannya karena telah membawa adiknya ke sini dan tak mampu melindungi adik sayangannya. Sebenarnya, Claire di sini masih belum yakin apakah itu memang adiknya atau tidak. Tapi karena Claire panik dan khawatir, dia jadi terbawa suasana. Sesaat kemudian, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Apakah kau sedang mencari pemuda berambut hitam?" Sontak Claire yang mendengar itu pun langsung mengiyakan dan bertanya balik, "Apakah kau melihatnya?" Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Mary, sang pemburu vampir. Mary mengatakan jika ia sempat melihat dua orang dengan ciri-ciri yang mirip. Pertama adalah saat Mary menebas ghoul sebelumnya, di mana Mary melihat pemuda berambut hitam sedang bersandar di dinding sambil tertawa melihat ghoul yang mengamuk. Claire yang mendengar itu pun langsung mengatakan jika itu bukanlah adiknya. Chit tak mungkin tertawa mengerikan seperti itu di depan para ghoul. Sedangkan yang kedua, Mary mengatakan jika ia melihat pemuda berambut hitam yang biasa-biasa saja. Namun sayangnya, ia sudah dibawa pergi ke Menara Crimson untuk dijadikan tumbal pada sang ratu darah saat bulan merah tiba. Claire yang mendengar itu pun sangat terkejut. Claire merasa jika itu mungkin adalah adiknya. Tapi karena adiknya diculik, Claire merasa jika adiknya pasti masih hidup. Mary berkata, dia mungkin akan dikorbankan saat bulan merah tiba. Jadi, ia harus segera diselamatkan sebelum bulan merah tiba. Mary kemudian mengatakan bahwa ia akan memberi informasi lebih rinci jika Claire mau bekerja sama. Dan tentunya, Claire akan melakukan apapun demi menyelamatkan adiknya tersebut. Setelah itu, Mary kemudian mengajak Claire pergi ke suatu tempat. Saat itu, Claire juga memperkenalkan dirinya dan tujuannya ke sini. Tapi Claire tak menyangka akan terjadi hal yang seperti ini. Claire kemudian bertanya kepada Mary tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Mary kemudian mulai menceritakan banyak hal mengenai sejarah vampir, bulan merah, dan Elizabeth. Jadi dahulu kala, saat ras vampir masih berkuasa dan berada di puncak kejayaan, mereka melihat manusia tak lebih dari seekor hewan ternak. Tapi sayangnya, kejayaan mereka tak berlangsung lama setelah manusia mengetahui tiga kelemahan yang dimiliki vampir. Pertama, vampir bisa dibunuh jika dihancurkan jantungnya. Kedua, vampir akan melemah jika mereka tak meminum darah manusia untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, vampir akan langsung menjadi abu ketika terkena sinar matahari. Dan dari situlah, manusia telah bangkit dan mulai memburu para vampir dengan segala cara untuk memusnahkan mereka. Sampai akhirnya, kejayaan vampir mulai runtuh dan jumlah ras vampir menjadi sangat sedikit. Namun pada masa itu, telah terjadi fenomena yang sangat mengerikan.
yaitu ketika bulan merah tiba, 3 negara hancur sekaligus di tangan Blood Queen Elizabeth dan kaumnya. Claire yang mendengar itu pun sangat terkejut. Itu karena fenomena bulan merah itu akan terjadi pada malam ini juga. Claire kemudian bertanya, apa mereka sedang membuat rencana yang sama? Mary menjawab bahwa itu benar. Amukan Ghoul saat ini hanyalah pembukaan dari kejadian ini saja. Ini adalah pemberontakan dari ras vampir. Saudaramu akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan Blood Queen. Mereka sepertinya membutuhkan darah pemuda yang memiliki mana yang melimpah. Claire yang mendengar itu pun sangat panik dan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Mary mengatakan bahwa masih ada waktu sampai bulan merah benar-benar menjadi merah. Tujuanku adalah untuk membunuh Elizabeth dan tujuanmu adalah menyelamatkan adikmu. Dengan kata lain, tujuan kita sama. Jadi, mari kita bekerja sama. Dan tentunya, Claire pun menyetujuinya demi menyelamatkan adiknya tersebut. Segera setelah itu, mereka berdua pun akan menyusup ke dalam menara dengan melewati lorong rahasia. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di distrik lampu merah, para ghoul sudah mulai menyebar dan membunuh banyak orang di sana. Namun pada saat itu, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sangat ketakutan hingga tak mampu melarikan diri. Di saat wanita itu hampir dimakan ghoul, tiba-tiba datanglah Cid yang sudah menjadi Shadow dan langsung memegal ghoul tersebut dan membelahnya menjadi 2 bagian. Setelah diselamatkan, wanita itu pun menatap Shadow dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Shadow menjawab, namaku adalah Shadow, orang yang bergerak di balik bayang-bayang dan memburu bayangan. Jika kau tak ingin mati, maka larilah, amukan telah dimulai. Itu adalah kata yang sama yang diucapkan oleh Mary dan Shadow hanya menirunya karena itu adalah kata-kata yang keren parah gitu pak. Seketika itu juga, Shadow langsung menghilang meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, tepatnya di puncak Menara Crimson, Tuan Crimson yang merupakan penguasa dari Menara Crimson telah menyiapkan tumbal untuk membangkitkan ratunya, yaitu Ratu Elizabeth. Tapi karena bulannya masih belum benar-benar berwarna merah, Crimson akan menunggunya hingga bulannya benar-benar berwarna merah. Crimson kemudian bertanya kepada bawahannya tentang progres pembasmian kota tanpa hukum saat ini. Bawahannya itu kemudian melaporkan bahwa semuanya sudah sesuai rencana. Tapi, sepertinya telah muncul pemberontakan yang dilakukan oleh 3 orang dengan kekuatan besar. Yang pertama adalah Yukime Sang Yoko dari penguasa Menara Putih. Yang kedua adalah Juggernaut Sang Tiran dari penguasa Menara Hitam. Dan yang terakhir adalah orang yang disebut sebagai Shadow. Orang itu telah membabat habis para ghoul dan pasukan vampir sendirian. Sepertinya dia akan menjadi ancaman terbesar untuk kita. Menurut Crimson, Yukime dan Juggernaut bukanlah ancaman baginya. Tapi untuk Shadow, sepertinya dia berbahaya. Crimson bergumam, Shadow ya, siapapun kau, aku tak akan membiarkanmu menghalangi kami. Di sisi lain, Shadow saat ini telah membabat habis para ghoul dan merampas uang para ghoul yang tak berdaya tersebut. Shadow yang dapat dengan mudah mengumpulkan uang itu pun sangat sayang sekali. Bahkan ia juga sempat membayangkan kehidupan mewah saat sudah menjadi pewaris Shadow. Shadow tertawa dan berkata, Fu, waktunya membuat gunung uang. Panggung bonus untukku kali ini adalah Menara Crimson. Segera setelah itu, Shadow akan pergi ke Menara Crimson untuk mengumpulkan uang lebih banyak. Sedangkan di sisi lain, para kesatria sihir saat ini sangat kewalahan dalam menghadapi para ghoul yang sangat banyak tersebut. Satu demi satu ghoul telah memakan mereka. Di saat para kesatria sudah mulai putus asa dalam menghadapi ghoul tersebut, tiba-tiba datanglah Shadow yang langsung melepaskan serangan yang sangat cepat untuk membasmi semua ghoul di sana. Jet Black Whirlwind. Semua ghoul di sana itu pun langsung terbantai dalam sekejap. Para kesatria sihir yang melihat itu pun sangat terkejut. Namun para kesatria masih belum tahu jika pria hitam yang menyelamatkannya itu adalah Shadow. Kesatria wanita itu berkata, aku tak tahu kau datang dari mana, tapi kami Serikat Kesatria Sihir siap membantumu. Namun Shadow menjawab, kau tak usah ikut campur, aku akan segera mengakhiri semua ini. Hah? Mengakhiri semua ini? Jangan bilang kau akan mengalahkan Blood Queen sendirian, kata kesatria wanita itu. Segera setelah itu, Shadow langsung pergi menuju menara.
Di sisi lain, tepatnya di luar menara, di sana Yukime dan Juggernaut sedang bertarung satu sama lain. Entah apa alasan mereka berdua bertarung, yang pasti mereka adalah dua kubu yang memiliki kekuasaan yang berbeda, yang tentunya pasti ada konflik di antara mereka. Juggernaut berkata, "Aku akan membunuh para vampir di sini, tapi sebelum itu, aku akan mengakhiri riwayatmu terlebih dahulu, Yukime." Yukime menjawab, "Ara-ara, seorang pria sejati seharusnya tahu kapan dia menyerah." Di saat mereka berdua saling melepaskan serangan satu sama lain, tiba-tiba serangan mereka dihentikan oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Shadow. Yukime dan Juggernaut yang melihat serangannya dihentikan dengan mudah itu pun sangat terkejut. Mereka merasa jika orang ini bukanlah orang sembarangan. Yukime berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Shadow menjawab, "Namaku adalah Shadow, orang yang bergerak di balik bayang-bayang dan memburu bayangan. Dan kalian telah menghalangi jalanku. Menyingkirlah, aku punya urusan di menara ini." Juggernaut bertanya, "Tunggu dulu, apa kau Shadow yang dibicarakan orang-orang?" Yukime juga berkata, "Itu adalah nama dari pemimpin organisasi Shadow Garden kan? Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Kudengar kau telah menyelamatkan beberapa gadisku di distrik Lampu Merah. Setelah semua ini selesai, aku akan memberimu bayaran yang setimpal." Namun sayangnya, Shadow menolak Yukime dan mengatakan jika ia tak butuh balas budi dari Yukime. Setelah berbincang panjang lebar, mereka bertiga pun memutuskan untuk segera memasuki menara dan mengalahkan Blood Queen. Tapi pada saat itu, mereka bertiga telah dihadang White Demon, sang penjaga menara Crimson. White Demon itu kemudian melepaskan pedangnya dan berkata, "Hehehehe, akhirnya mangsa baru mendekat." White Demon itu kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Namun, Juggernaut mengabaikan hal itu dan langsung menerobos penjaga menara tersebut. Terobos aja lah anjing. Dan tak hanya itu saja, Yukime juga dapat dengan mudah menerobos White Demon yang merupakan penjaga menara tersebut. White Demon itu pun sampai dibuat pelongo dengan Juggernaut sang tiran dan Yukime sang Yoko. Ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan mereka berdua. Yang akhirnya, yang tersisa di sana hanyalah Shadow yang masih berdiri dengan tenang. White Demon yang melihat Shadow itu pun tertawa dan berkata, "Hehehehe, orang ini sepertinya lemah." White Demon itu pun menganggap Shadow sebagai mangsanya. Hahaha. Namun seketika itu juga, tanpa White Demon sadari, tatapannya sudah tertuju ke arah bulan. Dan ternyata Shadow telah menebasnya dengan sangat cepat hingga terbelah menjadi dua bagian. White Demon itu pun memandangi bulan merah yang sangat indah sambil menunggu ajalnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. I need more power. 影の実力者に